Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang mineral mikro dari mata kuliah ilmu gizi yang akan dipresentasikan oleh Bapak Dimas dan teman-teman yang lainnya. Ya, kita mulai aja yang pertama. Nah, presentasi ini disusun oleh kami berlima, yaitu Dimas, Faris, Yendi, Rizky, dan Misbahudin. Yang pertama, langsung aja dimulai, Bapak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan apa pengertian mikro tersebut. Berdasarkan dari teks yang kita telah buat, pengertian mikro masih mana share screen? Share screen-nya mana? Itu udah di share screen. Enggak ada di sini. Oke, geser ke kanan. Sebentar. Hilang di HP-nya. Pengertian mikro, mineral mikro. Mineral merupakan komponen inorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Berdasarkan dari kebutuhannya, mineralnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral mikro dan mineral makro. Dinamakan mineral mikro karena hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit di tubuh manusia. Hanya sekitar kurang lebih 100 mg per hari. Sedangkan mineral makro dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak, sekitar lebih besar 100 harinya. Mineral makro adalah kelompok mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan mineral yang lain. Akan tetapi, walaupun jumlah sedikit, kekurangan unsur mineral ini akan menyebabkan tergantungan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh manusia. Banyak mineral yang esensial bagi tubuh, kesehatan, reproduksi, dan merupakan kofaktor bagi beberapa enzim, komponen cairan tubuh, tempat untuk meningkatkan oksigen, dan merupakan komponen-komponen struktural makromolekul non-enzimatik. Unsur mikro cenderung berakumulasi dalam lembaga biji-bijian yang mengandung konsentrasi vitamin B yang tinggi. Umumnya bahan makanan yang dibersihkan dalam diet manusia mungkin yang menjadi penyebab defensial beberapa mineral dalam masyarakat. Next, Yan. Next. Halo? Itu udah. Sifat mineral mikro. A. Besi atau Fe. Sifat fisik. 1. Pada suhu kamar terwujud padat, mengkilap, dan berwarna keabu-abuan. 2. Merupakan logam ferromagnetik karena memiliki 4 elektrod tidak berpasangan pada orbital D3. Thank you for choosing Zoom. Ya, mati.
3. Pengantar panas yang baik. 4. Cation logam besi atau Fe berwarna hijau, Fe2+, dan jingga Fe3+. Hal ini disebabkan oleh adanya elektron tidak berpasangan dan tingkat energi orbital tidak berbeda. Akibatnya, elektron mudah tereksitasi ke tingkat energi lebih tinggi menimbulkan warna tertentu. Jika transisi baik, padat maupun larutannya tersinari cahaya, maka senyawa transisi akan menyerap cahaya menyerap cahaya pada frekuensi tertentu. Sedangkan frekuensi yang lainnya diteruskan. Cahaya yang diserap akan mengeksentesi elektron ke tingkat energi lebih tinggi, dan cahaya yang diteruskan akan menunjukkan warna senyawa transisi pada keadaan tereksitasi. Next. Kimia terbagi dari beberapa, yaitu 1. Unsur besi bersifat ekstropositif, mudah melepaskan elektron sehingga bilangan oksidannya bertanda positif. 2. Fe dapat memiliki bilox 2, 3, 4, dan 6. Hal ini disebabkan oleh perbedaan energi elektron pada subkulit 4s dan 3d cukup kecil, sehingga elektron pada subkulit 3d juga terlepas ketika terjadi ionisasi, selain elektron pada subkulit 4s. 3. Logam murni besi sangat reaktif kimiawi dan mudah terkorosi, khususnya di udara yang lembab atau ketika pada peningkatan suhu. 4. Memiliki bentuk allotoid ferrit, yakni alfa, beta, gamma, dan omega isi 728, 928, dan 1503 Celcius. Bentuk alfa bersifat magnetik, tapi ketika berubah menjadi beta, sifat magnetnya menghilang meski pola geometris molekul tidak berubah. 5. Mudah bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti halogen, sulfur, fosfor, boron, karbon, dan silikon. 6. Larut dalam massa-massa mineral encer. 7. Oksidannya bersifat amfoter. Lanjut. Lodium. Sifat fisik 1 lodium yaitu molekul diatomik. 2. Lodium padat berkilau berwarna hitam kebiru-biruan. 3. Nomor atom 53. 4. Lodium bersimbol L. 5. Titik cair 114 derajat Celcius. Iodium. 6. Titik didih 184 derajat Celcius. 7. Wujud halogen padat. Sifat kimia 1. Menguap pada suhu kamar. 2. Iodium membentuk senyawa dengan banyak unsur. 3. Iodium menggeser iodida. 4. Iodium menunjukkan sifat menyerupai iodida. 5. Iodium mudah latut dalam larut, tulisannya latut nih. Iodium mudah larut dalam kloroform dan karbon tetralorida. 6. Iodium hanya larut dalam air. 7. Iodium merupakan halogen yang reaktivitasnya paling rendah dan paling elektropositif. C. Seng atau Zn. Sifat kimia dan fisika. 1. Bersifat anti karat sehingga banyak digunakan untuk melapisi baja dan besi. D. Darmo 1995.
Di dalam tubuh manusia, zinc berada di banyak jaringan. 2. Berkompetisi dengan metal transisi, terutama Fe dan Co. Sehingga dalam penyerapan zinc dapat dipengaruhi oleh ion-ion ini. 3. Kurang padat jika dibanding besi. Next. Tembaga atau Cu. Sifat kimia dan sifat fisika dan kimia. 1. Merupakan logam yang cukup aktif. 2. Larut dalam kebanyakan larutan alkalis. Alkali adalah bahan kimia dengan bersifat berlawanan orang-orang dari asam. Natrium hidroksida umumnya ditemukan dalam pemutih dan tirisan pembersih seperti drano adalah contoh dari alkali. 2. Bereaksi dengan oksigen di udara lembab, menggabungkan dengan air dan karbon dioksida. Produk dari reaksi ini disebut tembaga karbonat, terdiri dari CO2, CO3. 3. Tembaga atau II dapat larut dalam air, di mana fungsi mereka dapat konsentrasi tinggi adalah agen antibakteri, fungsi dan bahan tambahan kayu. 4. Dalam konsentrasi tinggi, lembaga akan bersifat racun, tetapi dalam jumlah sedikit, tembaga merupakan nutrin yang penting bagi kehidupan manusia dan tanaman di tingkat rendah. 5. Di dalam tubuh, tembaga biasanya ditemukan di bagian hati, otak, usus, jantung, dan ginjal. Next. Mangan atau Mn. Sifat kimia dan fisika merupakan logam keras dan getas berwarna abu-abu merah muda. 2. Sulit mencair tapi mudah teroksidasi. 3. Mangan murni bersifat amat reaktif dan dalam bentuk bubuk akan terbakar dengan oksigen serta larut dalam asam encer. 3. Merupakan salah satu logam yang paling melimpah di tanah dan terutama berbentuk senyawa oksida dan hidroksida. 3. Merupakan elemen penting untuk semua spesies makhluk hidup. Beberapa organisme seperti diatom, moluska, dan spons mengakumulasi mangan. Ikan dapat memiliki hingga 5 ppm dan mamalia hingga 3 ppm mangan dalam jaringan mereka, meskipun biasanya tidak lebih dari sekitar 1 ppm. Next. Fluor atau F. Sifat kimia dan fisika. Fluorine adalah gas halogen beracun univalent berwarna kuning, hijau, pucat. 2. Unsur paling reaktif serta memiliki elektronegativitas paling tinggi. 3. Mudah membentuk senyawa dengan hampir semua unsur lainnya, bahkan dengan gas mulia seperti kripton, xenon, dan radon. 4. Dalam larutan fluor biasanya terjadi sebagai ion fluorida. F. Fluorida adalah senyawa yang terdiri dari fluorida dengan unsur lain bermuatan positif. 5. Fluor terjadi secara alami di kerak bumi, dapat ditemukan dalam batuan, batu bara, dan tanah liat. Fluor adalah unsur ke-13 paling berlimpah di kerak bumi dengan konsentrasi 950 ppm. Next.
G. Krom. Cr. Sifat fisika dan kimia. 1.dd 2672 OC. 2 titik lebur 1307 sampai 1077 derajat Celcius. Derajat Celciusnya tulisannya gitu ya. 3 berat jenis 7,20 sampai 28 derajat Celcius. Kromium tidak larut dalam air nitrat, larut dalam asam sulfat encer dan asam klorida. 5 kromium dapat bercampur dengan basa, oksidator, halogen, peroksida, dan logam-logam. 7 kromium dapat menyala dan mudah menyala. Dapat terbakar secara spontan apabila terpapar di udara. Atau bila debu kromium bercampur dengan udara dapat terbakar atau meledak. Next. H. Selenium Sa. Sifat fisika dan kimia. 1. Aktivitas kimia dan sifat fisika. Selenium menyerupai sulfur dan tellurium. 2. Terdalam sejumlah bentuk alotropik dengan yang paling populer adalah bubuk merah amorf berbentuk kristal merah dan berbentuk kristal abu-abu metalik yang disebut selenium. 3. Mengantarkan listrik lebih baik dari dalam cahaya daripada dalam gelap dan digunakan untuk fotosel. 4. Terbakar di udara dan tidak bereaksi, tetapi larut dalam asam nitrat pekat dan basa kuat. 5. Termasuk salah satu unsur langka di bumi dan lebih langka dari perak. Next. I. Kobalt atau CO. Sifat kimia dan fisika merupakan unsur ferromagnetik keras, getas, berkilau dan berwarna perak keputih-putihan. 2. Sifat fisik mirip dengan besi dan nikel. 3. Aktif secara kimia dan mampu membentuk banyak senyawa. 4. Stabil di udara dan tidak terpengaruh oleh air, namun perlahan larut oleh asam encer. 5. Sebagian besar cadangan kolbat terdapat di inti bumi. Kolbat memiliki kelimpahan relatif rendah dalam kerak bumi dan perairan. 6. Kolbat tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas dan umumnya ditemukan dalam bentuk biji. Ini yang baca. Next, selanjutnya Pak siapa namanya Pak? Pak Paris. Monggo. Mana Yan? Nggak ada suara Eris. Nggak ada. Nggak ada suaranya lu. Dilanjut yang lain, Bang. Ya udah Bang Rizky, baca. Oke, siap. Oke, saya sambung dari Bang siapa tadi? Akibat kekurangan dan kelebihan mineral mikro. 1. Besi atau Fe. Kekurangan, lesu, pusing, anemia. Kelebihan, pembengkakan karena meningkatnya cairan pada hati. 2. Seng atau Zn. Kekurangan, pertumbuhan fisik tidak sempurna, dalam kurung kerdil. Kelebihan, lelah, anemia, gangguan reproduksi, mempercepat tumbuhnya
aterosklerosis. Lanjut. Yodium. Kekurangan penyakit gondok. Kretisin dan tubuh kerdil. Kelebihan menutup jalan pernapasan sehingga menimbulkan sesak napas. Lanjut. Empat, selenium, kekurangan kardiomiopati atau degenerasi otot jantung. Jika kelebihan, muntah, diare, rambut rontok. Tembaga dalam kurung CU, jika kekurangan, anemia, gangguan fungsi kekebalan. Jika kelebihan, seriosis hati, muntah, diare. Mangan dalam kurung MN, jika kekurangan, penurunan berat badan, iritasi kulit, mual, dan muntah. Jika kelebihan, keracunan karena kelebihan mangan dapat terjadi bila lingkungan terkontaminasi oleh mangan. Lanjut. Kromium dalam kurung KR, jika kekurangan, gangguan toleransi terhadap glukosa. Jika berkelebihan, kelebihan karena memakan belum pernah ditemukan. Pekerja yang terkena cairan industri dan cat yang mengandung krom tinggi dikaitkan dengan kejadian penyakit hati dan paru-paru. Fluor dalam kurung F, kekurangan kerusakan gigi, osteoporosis. Kelebihan, fluorosis, muntah, diare. Maaf Pak, kesimpulan bisa saya yang baca Pak? Belum. Oke. Belum kesimpulan. Ini nih fungsi. Oh, masih fungsi ya? Oke. Berarti sekarang ini Pak? Mulai sekarang aja dari fungsi, habis itu kan langsung kesimpulan. Oh yaudah. Nah, saya akan melanjut dari Faisal, Pak siapa tadi namanya itu? Pak Rizky, Bang. Pak Rizky Aditya. Klarifikasi dan klasifikasi mineral mikro, yaitu klasifikasi mineral berdasarkan jenis, yaitu mineral organik dan anorganik, berdasarkan bentuk, yaitu mineral makro dan mikro. Jadi next, Pak. Fungsi dari jenis mineral mikro. Yang pertama itu besi atau Fe. Besi berperan dalam yang pertama proses respirasi sel, yaitu sebagai kofaktor bagi enzim-enzim yang terlibat di dalam reaksi oksidasi reduksi. Yang kedua yaitu metabolisme di dalam tiap sel. Besi bekerja sama dengan rantai protein pengangkut elektron yang berperan dalam langkah-langkah akhir metabolisme energi. Sebanyak lebih dari 80% besi yang ada di dalam tubuh berada di dalam hemoglobin. Ya, bisa di-next, Pak. Yang ketiga yaitu
iodium. Yang pertama, menjaga fungsi kelenjar tiroid untuk mengatur kecepatan metabolisme dan pembentukan hormon tubuh, serta memproduksi protein untuk tubuh. Yang kedua, mencegah penyakit gondok. Yang ketiga, bisa membunuh kuman pada luka luar. Yang keempat, mencegah penyakit stroke. Yang kelima, menjaga kesehatan. Yang keenam, yaitu mencegah kanker payudara. Yang ketujuh, mencegah terjadinya keterbelakangan mental. Dan yang terakhir itu mengobati penyakit kulit karena jamur. Selanjutnya itu seng atau ZN. Seng memegang peranan esensial dalam banyak fungsi tubuh, yaitu sebagai bagian dari enzim atau cofaktor pada kegiatan lebih dari 200 enzim. Selanjutnya, seng berperan dalam berbagai aspek metabolisme seperti reaksi yang berkaitan dengan sintesis dan degradasi karbohidrat, protein, lipida, dan asam nukleat. Selanjutnya, NEC berperan dalam pemeliharaan keseimbangan asam dan basa. SEC sebagai bagian integral enzim DNA, polimerase, dan RNA polymerase yang diperlukan dalam sintesis DNA dan RNA. SEC berperan dalam pembentukan kulit, metabolisme jaringan ikat, dan penyembuhan luka. SEC juga berperan dalam pengembangan fungsi reproduksi laki-laki dan pembentukan sperma. SEC berperan dalam kekebalan, yaitu dalam sel T dan pembentukan antibodi oleh sel B. Yang kelima yaitu tembaga atau TU. Fungsi utama tembaga di dalam adalah sebagai bagian dari enzim. Enzim-enzim mengandung tembaga mempunyai berbagai macam peranan yang berkaitan dengan reaksi menggunakan oksigen atau radikal oksigen. Berperan dalam mencegah anemia dengan cara membantu absorb besi, merangsang sintesis hemoglobin, melepas simpanan dari ferritin dalam hati, dan sebagai bagian dari enzim seruloplasmin. Berperan oksidasi besi bentuk ferro menjadi ferri. Berperan dalam perubahan asam amino tirosin menjadi melamin, yaitu pigmen dan kulit. Berperan dalam peningkatan silang kolagen yang diperlukan untuk kekuatannya. Mangan sebagai katalisator dari beberapa reaksi metabolik yang penting pada protein, karbohidrat, dan lemak. Pada metabolisme protein, MN mengaktifkan interkonversi asam amino dengan enzim spesifik seperti arginprolinase dan dipeptidase. Pada metabolisme karbohidrat, MN berperan aktif dalam beberapa reaksi konversi pada oksidasi glukosa dan sintesis oligosakarida. Pada metabolisme lemak, MN berperan sebagai kofaktor dalam sintesis asam lemak, rantai panjang, dan kolesterol, metabolisme energi, dan sintesis lemak. Fluor atau F,
mineralisasi tulang dan pengerasan email gigi. Pada saat gigi dan tulang dibentuk, pertama terbentuk kristal hidroksiapatit yang terdiri atas kalsium dan fosfor. Kemudian fluor akan menggantikan gugus hidroksil atau OH pada kristal tersebut dan membentuk fluoropatit. Pembentukan fluoropatit ini menjadikan gigi dan tulang tahan terhadap kerusakan. Yang kedua yaitu fluor diduga dapat mencegah osteoporosis atau tulang keropos pada orang dewasa dan orang tua. Fluoroksidasi air minum masyarakat terutama anak-anak akan terlindungi dari karies gigi ini. Ketiga yaitu penambahan fluorid pada pasta gigi juga melindungi masyarakat terhadap karies gigi. Next, Pak. Selanjutnya yaitu selenium atau Se. Yang pertama yaitu sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida yang terbentuk di dalam tubuh menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik. Peroksida dapat menjadi radikal bebas yang dapat mengoksidasi asam lemak tidak jenuh yang ada pada membran sel sehingga merusak membran sel tersebut. Yang kedua yaitu berperan serta dalam enzim yang mencegah terjadinya radikal bebas dengan menurunkan konsentrasi peroksida dalam sel. Sedangkan vitamin E menghalangi bekerjanya radikal bebas setelah terbentuk. Dengan demikian, konsumsi selenium dalam jumlah cukup penggunaan vitamin C. Yang ketiga yaitu selenium dan vitamin E melindungi membran sel dan kerusakan oksidatif, membantu reaksi oksigen dan hidrogen pada akhir rantai metabolisme, memindahkan ion melalui membran sel dan membantu sintesa imunoglobulin dan ubiquinon glutathione peroxide berperan di dalam sitosol dan mitokondria sel, sedangkan vitamin E di dalam membran sel. Keempat, karena selenium mengurangi produksi radikal bebas dalam tubuh, maka mikro ini mempunyai potensi untuk mencegah penyakit kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Next. Yang kedelapan yaitu kobalt atau CO. Kobalt merupakan vitamin B12 atau kobalmin. Vitamin ini diperlukan untuk mematangkan sel darah merah dan menormalkan fungsi semua sel. Yang kedua yaitu berperan dalam fungsi berbagai enzim. Nah, yang selanjutnya itu ke-9 ada kromium atau Cr. Yang pertama, krom dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang kedua, bekerja sama dengan pelepasan dan dalam memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-sel. Untuk kesimpulan, gimana Pak? Siapa yang mau ini? Apa tetap saya atau gimana? Lanjut, kesimpulan. Mineral mikro adalah zat non-esensial yang dibutuhkan
dalam jumlah sedikit oleh tubuh yang apabila kita kekurangan atau kelebihan Maaf, pencet tadi. akan kondisi buruk atau bisa dikatakan sakit. Mineral terbagi dua menurut jenis dan bentuknya. Mineral yaitu esensial dan non esensial. Sedangkan bentuknya adalah mikro dan makro. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah sedikit. Mineral mikro dibutuhkan dengan jumlah kurang dari 10 mg per hari. Mineral mikro sangat berguna bagi organ penting tubuh, sel misalnya, sebagai zat pengangkut zat-zat gizi di tubuh manusia, juga sebagai pembantu dalam proses metabolisme serta pencernaan manusia. Untuk itu, kita harus tetap berpatokan kepada AKG untuk mengetahui angka kecukupan mineral mikro bagi tubuh kita. Nah, mungkin udah cukup ya Pak, begitu kesimpulannya. Kita akhiri. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian atau Abang-abang sekalian untuk presentasinya. Paris. Oke. Silakan Pak Paris. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 9. Terima kasih untuk meluangkan waktunya di siang hari ini. Kurang lebihnya untuk penyampaian materi yang mungkin kurang baik kali ya, karena ya dadakan kayak gini juga, persiapannya kurang, jadi mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk dosen pengampu kita, Ibu Eli Diana Mamesa, MPD. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.